Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke tengah lapangan mengembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum video ini kita mulai, izinkan saya membawakan pantun. Nonton YouTube sambil minum es sekuteng. Lebih enak sambil makan kedondong. Kakak cantik dan abang ganteng, jangan lupa subscribe channel aku dulu dong. Baik, saya Insani Nurul Imani Dahlan dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam kelas IPAI 2A. Today, I want to show you the book that I have made. So guys, enjoy watching this video. Ya baik teman-teman, jadi di video kali ini Insani akan memperlihatkan dream book yang telah Insani buat. Jeng jeng jeng. Jadi ini dream book yang telah Insani buat dalam jangka waktu 2 hari dan Insani mengambil tema vintage atau retro. Jadi temanya lebih ke masa lampau dan Insani lebih memfokuskan covernya itu dengan nuansa simple dan dengan nuansa hitam putih. Juga di tengahnya itu ditempelkan foto Insani dengan 3 ekspresi. Yang pertama itu senang, yang kedua marah, dan yang ketiga sedih. Ini menunjukkan ekspresi Insani di dalam kehidupan nyata. Lalu Insani juga di sini tidak menempelkan banyak ornamen karena memang tema yang Insani ambil itu lebih kepada vintage dan juga retro, seperti itu. This is my life, my biography. 31 Agustus 2002 lahir seorang anak perempuan dengan tangan dan kaki yang mungil, pipi merah, dan bibir kecil yang menggemaskan. Dia putri dari Ibu Neni Kurniani dan Dadan Dahlan. Dia bernama Insani Nurul Imani Dahlan. Ayahku bernama Dadan Dahlan. Dia lahir 30 Juni 1972. Ayahku adalah pria yang tangguh dan bijaksana. Dia seorang pria yang selalu berkorban, menahan lelah demi melihat anak dan istrinya tertawa. Ibuku bernama Neni Kurniani. Dia lahir pada 30 Januari 1972. Dia adalah perempuan yang dermawan dan juga sosok ibu yang penyayang. Aku memiliki 4 adik. Putri Rahadatul yang interaktif dan friendly, Sapa yang aktif dan senang bercerita, Kenji yang aktif dan suka bermain game, dan Nabil yang manja dan juga menggemaskan. Fotografi, bermain gitar, melukis menjadi hobiku. Dan nasi goreng buatan ibu adalah makanan favoritku. Untuk riwayat pendidikan, saya TK di Al-Hikmah 1, di sana saya masuk kelas mentari, dan saya murid yang cukup pendiam. Saya melanjutkan ke tingkat dasar di SDN 1 Soreang. Di sana, saya cukup menjadi siswa yang aktif, apalagi dalam OSIS Pramuka. Setelah lulus, saya melanjutkan ke jenjang sanawiyah di MTS 177 Panyirapan. Setelah lulus dari MTS, saya melanjutkan jenjang pendidikan di MAS 31 Banjaran. Selanjutnya, saya masuk ke Universitas Pendidikan Indonesia melalui jalur seleksi mandiri. Di sini, meskipun pembelajaran dilakukan secara virtual, namun saya tetap senang bisa mengikuti perkuliahan. Hai guys, jadi di sini Insani pengen jelasin riwayat organisasi yang sudah Insani ikuti. Nah, yang pertama, Insani pernah menjadi bendahara 1 di MTS 177 Panyirapan pada tahun 2015 sampai 2016, di mana Insani memiliki tugas untuk mengatur pemberkasan dan juga mencatat setiap pemasukan uang kas dan juga pengeluaran dari uang kas. Lalu, selanjutnya, Insani menjadi bidang garapan dakwah. Jadi Insani itu terpilih menjadi bidang garapan dakwah yang dimana tugasnya itu adalah mengatur halakoh, kajian, dakwah UG dan sebagainya yang berhubungan dengan halakoh yang ada di MAS 31 Banjaran. Lalu selanjutnya Insani terpilih menjadi wakil ketua remaja masjid di DKM Masjid Baitur Rahim daerah Soreang Sadukaler. Jadi Insani itu mengikuti himpunan pemuda-pemudi di DKM Masjid Baitur Rahim dan alhamdulillah terpilih menjadi wakil ketua remaja masjid. Dan yang selanjutnya Insani menjadi sekretaris di MLM dan juga Mabit Baitur Rahim. Jadi di DKM Masjid Baitur Rahim itu
Ada juga yang namanya MLM Liko dan juga Mabit Baitur Rahim yang biasanya diselenggarakan pada bulan Ramadan. Nah, Insani dipilih melalui voting saat ada pembuatan organigram, dan alhamdulillah terpilih menjadi sekretaris di MLM dan juga Mabit Baitur Rahim. Untuk selanjutnya, ya, Insani resmi terpilih menjadi anggota Bendahara Umum di Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi Insani itu pas pertama tertarik di BEM, Insani itu langsung tertarik kepada bendahara. Inspirasi Insani yang pertama adalah Kiai Haji Oom Surahman. Beliau adalah Mudirul Am. Beliau ahli dalam bidang agama, terutama usul fikih. Teringat ucapan beliau, manusia adalah makhluk yang berpotensi, dia bisa berpotensi buruk dan juga baik. Yang kedua adalah Helvi Tiana Rosa. Beliau adalah sastrawan berkebangsaan Indonesia. Dia juga pendiri forum Lingkar Pena. Selanjutnya adalah Dr. Zakir Naik. Beliau adalah seorang dai, dokter dan pakar ilmu perbandingan agama. Selanjutnya adalah Muzammil Hasballah. Dia adalah hafiz dan dai Al-Quran yang berasal dari Nanggro, Aceh. Untuk prestasi Insani, juara 1 Best Evan Mualimin yang diadakan pada tahun 2019, pidato bahasa Sunda. Lalu Ahwat teraktif di MLM Liko pada tahun 2019 dan juara 3 Aksioma pada tahun 2019 yang diadakan Matlaul Untuk Huda. selanjutnya yakni kelebihan dan kekurangan dari seorang Insani. Pasti setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan inilah kelebihan dan kekurangan Insani menurut saudara Insani dan juga teman-teman Insani. Kelebihan dari aku adalah jago menggambar, pinter dakwah, jago membuat pancake Oreo. Pokoknya sikapnya tuh guys patut dicontoh. Kalau kekurangannya adalah kalau sudah marah susah memaafkan, terus mukanya tuh judes banget. Insani Nurul Imani, orangnya baik, pintar, rajin banget. Kekurangannya kemudian Insani Nurul Imani Dahlan, orangnya teh baik banget, rajin menabung, rajin belajar, sungguh-sungguh ulet Insani tuh. Tapi kekurangannya teh Insani tuh gampang ngeluh, gampang pasrah gitu, tapi nggak gampang menyerah. Ngeluhnya itu kayak ketakutan gitu, tapi padahal Insani sendiri juga bisa. Terus paling parah itu jahil. Jadi sisi positifnya tuh dia tuh anak yang rajin, anak yang produktif banget. Terus suka ngingetin orang kalau misalnya orang berbuat salah, pokoknya ngingetin kebaikan. Tapi sisi negatifnya tuh dia makanya tuh iseng gitu lah, sama dia tuh nggak pede, padahal dia tuh bisa. Peta impian Insani konsisten dalam belajar, melanjutkan S2 dan S3 di Al-Azhar, menjadi pengusaha, pergi haji, pergi ke Masjid Ayyub Sultan, memiliki keluarga, menjadi ibu yang baik, dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah.